Anda kembali bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, patung Jenderal Sudirman jadi tumbal kawasan Duku Atas yang jadi pusat transportasi massal. Posisi patung akan dipindah Pemprov DKI ke lokasi lain yang dinilai lebih strategis. Rencana pemindahan ini dibenarkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai dimulainya pengerjaan proyek Transit Oriented Development TOD Duku Atas di Jalan Jenderal Sudirman. Pramono menyebut patung Jenderal Sudirman akan ditempatkan di posisi yang lebih strategis sebagai bentuk penghormatan terhadap salah satu pahlawan bangsa tersebut. Nantinya keberadaan patung akan dibuat lebih menonjol agar lebih mudah dilihat publik. Sementara itu, Kementerian Perhubungan bersama pemerintah Provinsi Jakarta juga menggabungkan stasiun Karet dan stasiun Sudirman baru. Tujuannya untuk mengembangkan kawasan integrasi antar moda di kawasan Duku Atas. Kawasan berorientasi transit atau TOD Duku Atas nantinya akan menghubungkan 4 moda transportasi berbasis kereta secara terpadu, yakni MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara. Anggota DPR RI menjabat hanya 5 tahun, tapi dapat pensiun seumur hidup seperti guru yang mengabdi puluhan tahun. Di tengah tirisnya anggaran saat ini, apakah negara masih harus menanggung uang pensiun anggota DPR? Sungguh enak jadi anggota DPR, sudah dapat gaji dan tunjangan ratusan juta per bulan, masih dapat uang pensiun meski hanya menjabat 5 tahun. Uang pensiun anggota DPR bahkan diberikan seumur hidup sama seperti guru yang mengabdi ke negara puluhan tahun. Aturan uang pensiun anggota DPR sudah berlaku 45 tahun, yaitu merujuk ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan pimpinan dan anggota lembaga tertinggi. Total sudah ada 5.175 anggota DPR yang menikmati uang pensiun seumur hidup. Dalam aturan turunannya PP 75 tahun 2000, besaran uang pensiun anggota DPR berkisar antara 2,6 juta hingga 3,6 juta per bulan. Dengan besaran itu, maka negara harus menanggung uang pensiun DPR sekitar 18,83 miliar per bulan atau sekitar 226 miliar per tahun. Dengan tirisnya anggaran negara, publik menilai uang pensiun DPR tidak lagi relevan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Itu menyakitkan publik. Kalau memang harus ada kayak macam uang pensiun, kenapa nggak kayak karyawan aja, uang tunjangan di akhir gitu kan, ketimbang dikasih pensiun seumur hidup. Jangan ada itu dana pensiun untuk para anggota dewan. Lebih baik anggarannya itu atau dana-dananya itu dialihkan untuk meningkatkan pendidikan. Ketika menjabat pun mereka juga memiliki banyak tunjangan-tunjangan yang fantastis lah. Bahkan kemarin sempat di demo juga kan. Keberatan publik tentang uang pensiun anggota DPR akhirnya sampai di meja Mahkamah Konstitusi akhir September kemarin. Seorang psikolog bernama Lita Linggayani dan mahasiswa bernama Samsul Jahidin menggugat Undang-Undang 12 tahun 1980, meminta MK mencoret anggota DPR dari daftar penerima pensiun. Uang pensiunnya digugat, lalu apa kata anggota DPR? Apapun itu kami akan tunduk dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun yang diputuskan, kita akan ikut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus korupsi pengadaan laptop periode 2029-2022. Sidang perdana gugatan pra-peradilan terkait kasus tersangka yang diajukan Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya, pihak Nadiem menyebut penetapan tersangka tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan siap hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut dan menjamin prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dugaan korupsi yang menjerat Nadiem Makarim bermula usai rangkaian pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kerugian atas kasus tersebut ditaksir menembus 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem ditetapkan tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam serta menemukan alat bukti yang cukup.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor satu. Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Menurut Kejaksaan Agung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah barang bukti berupa mobil dan motor mewah milik tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 Immanuel Ebenezer yang menjadi barang sitaan dipindahkan oleh KPK. Kendaraan sitaan tersebut akan dipindahkan dari Gedung Merah Putih ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Sebanyak 32 kendaraan baik mobil maupun motor milik tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 Immanuel Ebenezer diangkut dari Gedung Merah Putih KPK. Sejumlah towing atau truk pengangkut kendaraan disiapkan untuk mengangkut kendaraan yang disita dari mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja ini. Kendaraan-kendaraan ini akan dipindahkan dari KPK ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Immanuel Ebenezer ditangkap KPK dalam OTT pada 20 Agustus lalu. Selain mobil dan motor mewah, KPK juga menyita sejumlah uang terkait dugaan pemerasan kepada perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3. Hacker Bjorka ditangkap petugas Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya setelah membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta. Tersangka juga mengaku memiliki data sejumlah perusahaan untuk diperjualbelikan secara ilegal. Sampai dengan sekarang itu apakah sama atau tidak? Pria berinisial WFT ini ditangkap petugas Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya di Kecamatan Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara akhir September lalu. Ia diringkus setelah mengaku membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta dan mengaku sebagai hacker dengan nama akun Jorka, seorang hacker yang paling dicari di Indonesia. Sebelum ditangkap, tersangka beberapa kali mengganti nama akun, mulai dari Jorka, Skywave, Sin Hunter, hingga Opposite 6890. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membobol data nasabah adalah untuk pemerasan. Pelaku ini dengan menggunakan akun X yang mengatasnamakan Bjorkanesia itu memposting dengan tampilan salah satu akun nasabah bank swasta dan mengirimkan pesan juga ke akun resmi bank tersebut dan mengklaim bahwa sudah melakukan hack kepada 4,9 juta akun database nasabah. Sebelumnya tersangka diketahui sudah beraktivitas di media sosial dengan nama akun Jorka sejak tahun 2020. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.